Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama saya, Kak Gibran, sebagai tutor penalaran umum kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk tonton video lainnya ya. Dalam materi penalaran umum, sebenarnya memang tidak banyak yang harus kita pelajari secara detail mengenai materinya. Sebab namanya juga penalaran gitu. Berarti kita dituntut untuk menggunakan nalar, pemikiran, atau cara berpikir logis dengan ciri masing-masing yang saling berhubungan satu sama lain sampai pada kesimpulan atau kita memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, sedikit tips dan triks untuk mengerjakan soal kesesuaian pernyataan, yaitu yang pertama, usahakan untuk teliti dan gunakan penalaran. Yang kedua, harus fokus. Yang ketiga, membaca secara cermat dan cepat, tapi tidak perlu membaca keseluruhan teks. Lalu, cari kalimat yang maknanya sama dengan teks. Pilih jawaban yang diyakini benar, dan pilihlah jawaban yang memiliki makna sama dengan pernyataan dalam teks. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Nah, untuk kesesuaian pernyataan, biasanya soalnya itu kita dikasih teks agak panjang gitu ya. Namun, seperti yang dikatakan tips tadi, kita nggak perlu baca semuanya gitu. Kita perlu baca yang berkaitan aja. Jadi, ini teksnya, tapi kita nggak perlu baca ya. Kita langsung masuk ke soal. Nah, jadi soalnya, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Jadi kita fokus ke paragraf 1. Nah, saya udah pindahkan soalnya paragraf 1 di sini. Jadi, mana yang benar ya? Nah, SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia terampil, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, yang pertama, lulusan SMK dapat mengembangkan kemampuan teknisnya saat sudah berada di dunia kerja. Apakah ada kayak gitu? Nah, di situ tidak dapat dikatakan bahwa dia dapat mengembangkan kemampuan teknisnya ya saat dunia kerja. Namun di sini hanya dikatakan bahwa SMK itu didesain untuk menciptakan lulusan yang siap masuk ke dunia kerja. Nah, berarti ini salah ya? Ini salah. Gak ada kata bahwa dapat dikembangkan gitu. Lalu yang kedua, lulusan SMK lebih banyak menjadi pengangguran dibandingkan dengan lulusan pekerjaan lainnya. Nah, kita lihat, ini ada di paragraf terakhir, bahwa sementara SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi. Nah ini ya, jadi pernyataan B ini didukung oleh ini. Salah satu penyumbang pengangguran tertinggi, yaitu berarti dibandingkan dengan yang lain ya. Ya salah satunya itu dibandingkan dengan lulusan pendidikan lain, pendidikan tinggi lainnya gitu, pendidikan setara lainnya gitu. Ini kan salah satu. Ya dibandingkan dengan apa ya? Bisa jadi dengan lulusan pendidikan lainnya. Berarti yang B benar. Selanjutnya, SMK telah banyak menciptakan sumber daya manusia yang terampil. Ini pun tidak dikatakan, cuman tadi didesain aja ya, didesain masuk ke dunia kerja. Bagus atau enggaknya itu enggak dijamin gitu ya di sini. Lalu pernyataan D, banyaknya pengangguran diakibatkan oleh lulusan SMK yang tidak terampil. Ini pun tidak ada alasan seperti itu. Tidak ada alasan seperti itu. Nah, bentar, yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia yang terampil. Ini kan cuma anggapan aja ya, gitu kan. Anggapan bahwa itu harus terampil dan bermutu. Kalau misalnya SMK itu gagal dalam menciptakan pengangguran karena hal kayak gitu ya, belum tentu juga sih sebenarnya. Nah, untuk pernyataan sumber daya manusia yang tampil dan yang terampil dan bermutu untuk dunia kerja dihasilkan oleh pendidikan SMK. Enggak juga kan teman-teman? Karena ini hanya anggapan gitu loh. Dan ternyata pada faktanya malah nyiptain pengangguran gitu loh. Berarti ini salah juga. Berarti opsi yang benar adalah B. Next. Selanjutnya berdasarkan paragraf 2, berapa persen penurunan lulusan SMK yang tidak diserap pada kerja mulai dari tahun sebelum 2019 hingga tahun
sampai tahun 2019 seperti itu. Nah, berarti kita fokus hanya ke paragraf 2 dan kepada angka-angkanya saja nih ya. Boleh jadi. Jadi kita udah siapkan paragraf 2. Berdasarkan data BPS gitu, tingkat pengangguran TPT selama 5 tahun terakhir menerima. Nah ini kan, ini berarti sebelum tahun 2019 ya. Sebelum tahun 2019, 5 tahun terakhir ya, gitu kan. Itu mengalami penurunan 0,9. Jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, tenaga kerja yang tidak diserap paling tinggi justru dari lulusan SMK. Pada tahun 2019, TPT lulusan SMK Agustus ya, ini bulan Agustus itu sebesar 10,42. Itu turun 0,82% dari tahun sebelumnya. Nah ini yang menjadi perlu kita garis bawahi ya, bahwa pada tahun 2019 itu turun 0,82%. Dan ini kan ditanya itu, penurunan lulusan SMK yang tidak diserap, ini kan, aku ulang lagi. Di sini dikatakan bahwa ini kan tidak diserap ya, tidak diserap pasar kerja gitu. Dari SMK itu pada Agustus itu turun 0,82% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, opsi yang memenuhi adalah C, jawaban 0,82%. Next. Selanjutnya, berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan di bawah, pernyataan di samping, di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai strategi pemerintah terhadap pendidikan SMK? Disiapkan juga ini paragraf 3, jadi kita amati nih teman-teman, satu persatu. Tidak lagi menghasilkan lulusan yang hanya menjadi pengangguran. Apakah pemerintah berkata demikian? Kita baca. Pengangguran lulusan SMK ini menjadi pekerjaan rumah dunia pendidikan. Mengingat saat ini sektor ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor industri dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional hampir 20%. Semestinya lulusan SMK itu harus gitu ya. Nah, berarti apa yang akan dilakukan pemerintah? Menambah jumlah SMK untuk menjawab kebutuhan era industri. Strateginya itu adalah dengan membekukan penambahan SMA, membuka SMK baru, dan mengkonversi SMA menjadi SMK. Strategi tersebut membuahkan hasil jumlah SMK dan siswa SMK itu semakin meningkat. Jadi itu ya strateginya, bahwa pemerintah akan membekukan penambahan SMA, membuka SMK baru, bahkan mengkonversi SMA menjadi SMK. Kita lihat mana yang tepat. Ini tidak lagi menghasilkan lulusan yang hanya pengangguran, tidak, mereka tidak bilang itu. Semua pendidikan sekolah menengah atas akan dikonservasi menjadi SMK. Ini bisa jadi, gitu kan? Lulusan SMK akan berkontribusi terhadap perekonomian. Oh salah. Era industri keempat akan diisi dengan lulusan SMK yang berkualitas. Tidak juga. Pemerintah menjadikan SMK kontributor perekonomian pada era industri keempat. Tidak juga. Pemerintah hanya mengatasinya dengan mengkonservasi beberapa sekolah menengah menjadi SMK. Jawaban yang memenuhi B. Jadi nggak ada SMK-nya mau diapain, nggak ada. Cuman mereka mau nambah sekolahnya aja. Berarti yang paling tepat itu udah B ya teman-teman. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang kesesuaian pernyataan bagian 2. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa.